Hei, kamu apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu? Aku berharap kamu melihat informasi ini dengan berjarak 1 meter dari orang lain. Dan aku yakin kamu telah mencuci tanganmu sesering mungkin untuk menghindari virus corona. Ya, virus corona masih ada. Tetap pakai maskermu, karena maskermu melindungi aku, kamu, dan kita. Layanan publik yang prima bagi Jakarta. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Empati tegas, inovasi andal. Disiarkan langsung dari Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, dan channel YouTube BPSDM DKI Jakarta. Inilah dia, Podcast Rabu Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar rekan ASN dan warganet semuanya? Salam sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Selamat bergabung kembali bersama Podcast Rabu Belajar, sebuah platform bagi kita semua guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Bersama saya Yudi, Subkoordinator Urusan Program dan Keuangan Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta. Inilah Podcast Rabu Belajar episode 61 dengan tema Peran BUMD dalam Pembangunan Jakarta. Dalam episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentang peran BUMD dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa BUMD memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan di DKI Jakarta. Peran BUMD tersebut diantaranya meningkatkan perekonomian daerah, sumber pendapatan daerah, menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, dan tentunya membuka lapangan pekerjaan. Nah, apakah betul demikian nih? Nah, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, yuk sama-sama kita saksikan video berikut ini.
Oke teman-teman, nah ini udah dilihat kan tadi apa video yang sudah diputarkan. Sudah kebayang nih kira-kira kita akan bahas apa sih dan semenarik apa. Nah tentunya untuk sesi kali ini membahas tema terkait dengan BUMD kita sudah ditemani oleh seorang narasumber yang sangat kompeten untuk berbicara terkait dengan BUMD, proses pembinaannya dan tentunya perannya dalam pembangunan Jakarta. Saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Fitria Rahadiani ST MN SC nih. Mudah-mudahan saya benar nih menyebutkannya ya. Selaku Sekretaris Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang Bu Fitri, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mas Yudi. Alhamdulillah. Mas Yudi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga nih Mbak Fitri. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan karena kalau kita di berita kayaknya tren kasus COVID ini sedang meningkat nih Mbak Fitri ya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Fitri sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk hadir di podcast ini. Nah lebih enaknya saya panggil Ibu atau Mbak nih karena kelihatannya masih cukup muda juga nih. Cukup panggil Mbak saja Mas Yudi. Senang sekali saya bisa hadir dan berdiskusi di podcast Rabu Belajar kali ini. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Nah, jangan lupa juga nih bagi rekan-rekan ASN DKI Jakarta ataupun warganet sekalian yang sedang menonton podcast Rabu Belajar ini juga bisa ikut berdiskusi nih Mbak Fitri dengan kita dengan menyampaikan pertanyaan ataupun dukungan dalam kolom komentar dengan format nama, asal instansi dan juga pertanyaannya. Nanti akan langsung dijawab nih oleh narasumber kita Ibu Fitria. Siap. Oke, sebelum masuk lebih jauh nih Mbak Fitri, kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu ya, serius tapi agak santai gitu ya, terkait dengan peran BUMD dalam pembangunan DKI Jakarta. Rasanya teman-teman warganet dan juga ASN DKI Jakarta ini perlu diberikan gambaran dulu nih, pemahaman terlebih dahulu terkait dengan organisasi BPBUMD itu sendiri. Sebenarnya dasar hukumnya apa dan fungsinya apa sih organisasi ini, karena mungkin beberapa teman-teman ini belum pernah dengar nih Badan Pembinaan BUMD. Silakan Mbak Fitri. Baik, terima kasih Mas Yudi. Salam sehat rekan ASN Jakarta dan warganet semuanya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit gitu ya, Pemprov DKI atau Pak Gubernur gitu punya dua tangan kurang lebih. Ada tangan SKPD dan ada tangan BUMD. Dua-duanya punya peran penting dalam pembangunan di DKI Jakarta. Jadi kalau di SKPD tentunya tujuan-tujuan SKPD yang ingin dicapai. Tapi kalau tangan BUMD, beberapa tujuan BUMD yang ingin dicapai termasuk salah satunya adalah menyediakan pembangunan untuk DKI Jakarta. Nah, BPBUMD itu salah satu perangkat daerah yang membina BUMD. Tadi tangan BUMD. Pak Gubernur kan punya satu tangan BUMD gitu ya, dan BPBUMD yang membinanya. Kalau kita lihat tadi Mas Yudi sampaikan dasar hukumnya apa gitu ya. Dasar hukumnya kita punya Pergub 62 tahun 2021. Utamanya BPBUMD itu menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Jadi bidangnya bidang keuangan Mas Yudi. Bidang keuangan ya. Okay. Tapi subbidangnya memang subbidang pembinaan BUMD. Jadi kalau boleh diskusi lebih jauh, BPBUMD itu ada satu sekretariat dan 3 bidang. Dan satu UPT, ada satu UPT yang baru dan jumlah karyawannya kurang lebih hanya 40 orang. Jadi kecil ya? Banget nih OPD-nya. Kalau boleh saya bilang gitu ya, kalau secara organisasi ini insya Allah yang lean dan mean. Gitu kurang lebih Mas Yudi. Oke, tadi kalau disampaikan ada 40 orang, rasanya tidak terlalu besar sebenarnya organisasi ini ya. Dan kelihatannya juga tidak ada perwakilan di wilayah, tidak ada ya Bu Fitri ya? Hanya di provinsi ya. Oke, jadi tadi kalau disampaikan tugasnya itu adalah khusus membina BUMD atau perusahaan-perusahaan daerah yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta gitu. Betul. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Ini apakah badan ini ada juga di provinsi dan daerah lain atau hanya ada di DKI Jakarta nih? Karena sebenarnya kalau ngomong BUMD mungkin daerah lain juga pasti punya lah BUMD ya gitu. Gimana nih Mbak Fitri? Iya. Jadi kalau di daerah lain betul yang disampaikan oleh Mas Yudi, ada BUMD juga gitu di daerah lain. Tapi alhamdulillahnya nih Mas Yudi, satu-satunya perangkat daerah yang bentuknya badan dalam pembinaan BUMD itu hanya di DKI Jakarta teman-teman. Jadi sementara yang di daerah lain fungsinya ada pembinaan BUMD, tapi di bawah
koordinasi biro biasanya atau BPKD atau kadang-kadang juga ada yang di bawah koordinasi Bapeda. Kurang lebih gitu. Jadi fungsi pembinaan ada tapi tidak yang berbentuk badan hanya di BPBUMD ini di DKI Jakarta. Oke, jadi secara fungsinya sebenarnya ada gitu ya, tapi apakah bentuknya dalam bentuk badan atau dinas atau biro itu masing-masing ya sesuai dengan daerah dan karakteristik BUMD-nya. Oke, berikutnya kita bicara mungkin tujuannya nih Mbak. Sebenarnya tujuannya dibentuk organisasi BPBUMD dan targetnya apa sih sebenarnya yang ingin dicapai gitu dari organisasi ini? Ya, terima kasih Mas Yudi. Jadi kalau kita lihat tadi BUMD itu kan korporasi gitu ya atau Ya, badan betul. usaha. Jadi inginnya gitu ya BPBUMD berharap seluruh BUMD itu dalam kondisi sehat, baik secara manajemen maupun secara keuangan. Kapasitas kualitasnya harus juga baik gitu ya atau sehat. Juga pastinya ingin menjadikan BUMD sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah. Dan jangan lupa tadi Mas Yudi, kita di awal tadi diskusinya tangan Pak Gubernur ada 2 ya. Iya betul. Jadi BUMD juga jadi agen pembangunan di DKI Jakarta. Gitu. Oke, ini tadi kalau diceritakan kayaknya cukup menantang nih ya untuk di BPBUMD karena biar bagaimanapun sebagai perangkat daerah ini culture-nya culture birokrasi pastinya gitu ya. Betul. Tapi secara tugas fungsi harus membina perusahaan daerah di mana culture-nya itu korporasi gitu ya. Nah, unik nih sebenarnya gitu ya. Lalu kalau boleh disampaikan bentuk pembinaan dan pengembangannya terhadap para perusahaan daerah ini seperti apa nih, Mbak? Ya, nah itu uniknya BPBUMD Mas Yudi. Walaupun kita OPD gitu ya atau Iya, perangkat betul. daerah yang sifatnya birokrasi, tapi kita membina korporasi. Jadi teman-teman di BPBUMD ini memang bergelut tidak hanya di birokrasi tapi juga aspek korporasinya. Kalau dilihat dari Pergub 62 tahun 2021 itu kita punya fungsi untuk pembinaan dan pengembangan BUMD. Jadi mulai dari penyusunan kebijakan, pedoman, standar teknis BUMD gitu ya. Kemudian kita juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan strategis BUMD. Jadi yang tadi tangan Pak Gubernur di satu sisi itu Ya. agen pembangunan itu juga harus dilakukan monef gitu ya. Kemudian ada kalau dari sisi korporasinya kita harus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan tentunya secara korporasi. Kemudian kalau teman-teman lihat di korporasi biasanya ada direksi, ada komisaris gitu ya. Jadi di sana kita juga melakukan seleksi atas pengurus BUMD. Jadi siapapun yang ada duduk di direksi dan komisaris BUMD, kita melakukan proses administrasi seleksinya. Jangan lupa juga pasti di direksi dan komisaris juga ada penghasilannya nih Mas Yudi. Jadi kita juga memproses penetapan penghasilan pengurus BUMD. Oke. Dari sisi korporasi, ini juga ada namanya rencana kerja gitu ya, dan rencana bisnis. Kita juga bagian dari proses pengesahan rencana kerja dan rencana bisnis BUMD. Termasuk bahkan kalau di akhir tahun kita suka lihat tuh ada laporan keuangan audited BUMD. Iya, betul. Kita juga mengesahkan laporan tahunan BUMD. Selain itu, kalau nanti diskusi lebih lanjut gitu ya di keuangan tuh ada apa sih? Ada ekuitas gitu ya. Ekuitas itu dari mana? Ada dari penyertaan modal daerah. Dan kita memproses penyertaan modal daerah kepada BUMD atau yang biasa disebut sebagai investasi langsung pada perusahaan daerah. Kemudian kita juga pastinya karena tadi punya peran untuk meningkatkan pendapatan daerah Oke, gitu ya. betul. Kita pastinya akan mengevaluasi kontribusi BUMD terhadap APBD DKI Jakarta. Dan satu hal yang paling menarik nih terakhir nih Mas Yudi. Jadi karena ini korporasi gitu ya, BPBUMD juga punya fungsi untuk melahirkan, kalau saya bilang melahirkan gitu ya, atau membentuk badan usaha sampai kemudian membubarkan gitu atau melikuidasi, dan ada aksi-aksi korporasi di antara keduanya. Misalnya kalau di corporate action itu kita bisa nyebutnya M&A gitu ya, merger and acquisition. Itu kita lakukan. Jadi merger dan akuisisi atas perusahaan itu kita juga lakukan. Jadi fungsi yang terakhir ini sangat-sangat kental dengan proses korporasi. Kurang lebih seperti itu. Jadi menarik sepertinya.
Oke, Mbak Fitri, ini kalau saya mendengarkan penjelasannya gitu, ini sangat korporasi sekali ya gitu ya. Saya jadi membayangkan teman-teman di BPBMD ini pegawainya gitu ya yang mungkin pada awalnya masuk Pemprov ini budaya birokrasi gitu ya, tapi ketika masuk BPBMD dia harus mampu memahami korporasi. Artinya ada standar pengetahuan minimal lah ya yang harus dimiliki oleh pegawai BPBMD terkait dengan bisnis atau perusahaan nih. Begitu ya, Mbak? Betul. Jadi karena kita membina korporasi, minimal gitu ya, pengetahuan yang dimiliki adalah bisa membaca laporan keuangan atau setidaknya ya sedikit-sedikit lah bisa analisis atas kinerja bisnis perusahaan. Kurang lebih gitu Mas Yudi. Oke, ini sekaligus info nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin calon ASN DKI atau ASN DKI juga yang mungkin punya kemampuan atau background pendidikan di lingkup bisnis gitu ya, sekolah bisnis dan berminat bergabung, berarti boleh banget nih ya nanti kalau ada kesempatan bergabung berkarya bersama BPBMD. Nah lanjut nih Mbak, pertanyaan berikutnya, kita kalau ngomong organisasi perangkat daerah sama pusat nih, karena di level pusat itu ada juga yang namanya Kementerian BUMN ya gitu, di mana mereka fungsinya membina BUMN. Dan mungkin hampir sama nih dengan BPBUMD. Betul. Dari sisi apa ya, mungkin regulasi atau pencapaian target bersama gitu atau pengelolaan anggaran ini ada hubungan nggak antara Kementerian BUMN dengan Badan Pembinaan BUMD? Gimana tuh Mbak? Ya, sebenarnya secara organisasi pemerintahan itu BPBUMD atau Kementerian BUMN tidak ada hubungan sebenarnya secara langsung. Tidak ada hubungan. Tapi kita punya kesamaan fungsi, Mas Yudi dan teman-teman semua. Kesamaan fungsinya adalah membina korporasi. Jadi kalau di BPBUMD itu membina korporasinya adalah BUMD gitu ya di tingkat daerah. Kalau BUMN atau Kementerian BUMN itu membina korporasi yang BUMN di tingkat pusat gitu ya. Dan skala bisnisnya bisa jadi lebih beragam dan seluruh Indonesia. Tapi dalam pelaksanaan tugas tentu saja gitu ya, seringkali BPBUMD itu sharing knowledge dengan teman-teman Kementerian BUMN. Bisa jadi gitu ya, dalam pelaksanaan sharing knowledge gitu tadi, kita juga ada sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian BUMN Mas Yudi. Jadi tetap ada hubungan walaupun secara tidak langsung. Oke, jadi bisa dikatakan sebenarnya ada hubungan tapi tidak langsung gitu Mbak ya. Jadi kalau misalnya sharing-sharing knowledge antara bagaimana sih membina BUMN gitu ya, lalu kita berdiskusi dengan teman-teman kementerian gitu ya, karena sebenarnya culture-nya sama nih gitu ya antara Kementerian BUMN dengan BPBUMD, lalu saling berbagi lah gitu ya, saling belajar. Oke, saya rasa teman-teman ASN DKI dan warganet bisa menangkap nih sebenarnya tugas dan fungsi BPBUMD ini sebenarnya apa sih gitu ya, jadi udah kebayang dari sisi tugas pokok dan fungsinya. Oke, nah kita selanjutnya akan masuk ke substansi utamanya nih tadi, karena kita di depan berbicara terkait dengan BUMD gitu ya, sudah melakukan apa aja sih di DKI Jakarta. Nah, terkait dengan BUMD sebenarnya kapan sih sebuah perusahaan itu dikatakan sebagai perusahaan daerah atau sebagai BUMD nih Mbak? Baik, jadi kita punya panduan umum gitu ya, namanya PP 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Di sana gitu disampaikan bahwa sebuah perusahaan itu dikatakan sebagai BUMD kalau seluruh gitu ya kepemilikannya atau sebagian besar, dalam hal ini 51% Mas Yudi, 51%-nya dimiliki oleh pemerintah daerah. Jadi kalau seluruh kepemilikannya atau di atas 51% ke atas dimiliki oleh pemerintah daerah, baru itu kemudian dan dinyatakan sebagai BUMD. Nah kira-kira gitu ya, pemerintah daerah ini kenapa sih mendirikan BUMD gitu ya? Tentu saja kalau tadi saya sebutkan di PP 54 itu ada tujuan-tujuan BUMD di sana. Salah satunya adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian di daerah, dalam hal ini adalah DKI Jakarta. Kemudian juga memberikan kemanfaatan umum melalui apa? Melalui penyediaan barang atau jasa yang berguna bagi khalayak umum gitu, bagi hajat hidup masyarakat banyak gitu ya di Jakarta khususnya. Tapi jangan lupa juga Mas Yudi, karena dia entitas bisnis, tentu punya tujuan untuk memperoleh laba. Jadi itu juga jadi hal penting bagi BUMD untuk dikejar. Oke, jadi apa namanya?
yang tujuan terakhir tuh tadi laba ya, tetap harus ada laba, Betul, harus untung harus dong. ada labanya, Namanya perusahaan kan pasti profit lah gitu Iya, ya. betul sekali. Oke, jadi untuk dikatakan sebagai BUMD minimal sahamnya itu 51% atau keseluruhan. Betul. Gitu ya, itu Ya. dikatakan BUMD. Nah, oke, pertanyaannya nih. Memang ada Pemprov itu punya saham di bawah 51% nih, atau misalnya cuman 20% misalnya gitu ya, atau 25% gitu. Dan itu apa? Apa itu BUMD atau apa tuh? Ya. Gimana, Mbak? Ada yang di bawah 51%. Biasanya kalau di bawah 51% kita kategorikan sebagai perusahaan patungan. Kita biasanya nyebutnya gitu, perusahaan patungan atau PT patungan. Jadi tentu saja kalau sahamnya kecil gitu ya, tentu terbatas juga kewenangannya pemerintah daerah terhadap perusahaan tersebut. Jadi kewenangan pemerintah daerah kalau dalam hal korporasi tergantung dari seberapa besar saham di perusahaan tersebut. Oke, seberapa besar saham di perusahaan tersebut Betul. ya, itu bisa kita lihat kewenangannya sejauh mana gitu Ya. ya. Nah, oke, jadi kita dapat informasi baru nih, tambahan lagi tadi selain BUMD bahwa Pemprov DKI Jakarta juga punya yang namanya PT Patungan. Cuman jenisnya apa aja nanti kita akan tanya lebih lanjut nih gitu ya. Nah, mungkin nih teman-teman ASN Jakarta ataupun warganet juga ingin bertanya nih, karena selama ini mereka mungkin sudah menggunakan layanannya, tapi mungkin belum tahu bahwa Ya. itu adalah BUMD DKI Jakarta nih. Contoh misalnya ada MRT Jakarta sekarang Yes. gitu kan. Teman-teman di luar sana mungkin berpikirnya apakah ini perusahaan swasta gitu ya, atau ini punya Pemprov DKI gitu ya, PT MRT Jakarta. Lalu misalnya PT Pembangunan Jaya gitu, udah ada kata Jaya, biasanya kalau udah di Jaya, Jaya itu identiknya sama DKI itu gitu kan. Ini BUMD DKI Jakarta bukan ya, Ya. gitu. Nah, mungkin Mbak Fitri bisa menjelaskan secara lebih lengkap kira-kira profil dan karakteristik BUMD dan PT Patungan di DKI Jakarta seperti apa nih? Baik, saya mungkin agak cerita sedikit banyak nih Mas. Silakan Yudi. Mbak, nggak apa-apa nih kita. BPBUMD itu membidangi 9 bidang usaha. Jadi mulai dari transportasi, kemudian properti, kemudian keuangan. Ada juga pangan, kemudian utilitas, kemudian perpasaran dan industri. Ada juga yang 3 terakhir ini ada infrastruktur, pariwisata dan kawasan. Jadi ada 9 bidang usaha yang saat ini kita bina nih Mas Yudi. Oke. Dari 9 bidang usaha itu jumlah totalnya ada 23. Jadi 10-nya adalah BUMD. 13-nya adalah BUMD. Saya sampai 13 kesalahan. BUMD ya. 13-nya adalah BUMD. Saking banyaknya nih. Saking banyaknya sampai lupa. 13-nya adalah BUMD, kemudian yang 10-nya adalah perusahaan patungan seperti saya ceritakan. Ini sahamnya di bawah 51%. Dari total 23 tadi, yang 18 bentuknya perseroan terbatas. Jadi karena bentuknya perseroan terbatas, maka patuhnya pada Undang-Undang PT. Jadi Undang-Undang 40 tahun 2017. Jadi dari 23 tadi 18 ya perusahaan perseroan terbatas. 5-nya adalah Perumda. Kenapa disebut Perumda? Tadi kalau by definisi itu dia dimiliki sepenuhnya gitu ya Sepenuhnya, ya. oleh pemerintah daerah. Jadi nggak terbagi atas saham. Oke. Jadi dimiliki sepenuhnya 100% oleh pemerintah daerah. Itu ada 5 Perumda. Nah, dari 23 tadi ada 3 yang sudah TBK. Alhamdulillah nih sahamnya sudah dimiliki oleh publik gitu ya. Perusahaan terbuka ya. Perusahaan terbuka. Jadi pengawasannya tidak hanya dari Pemprov, tapi juga dari publik, OJK dan regulator-regulator terkait dengan perusahaan terbuka lainnya. Itu kurang lebih gambaran umum 9 bidang usaha. Nah, mungkin lebih detail gitu ya lagi. Tadi apa sih gitu, kalau MRT itu apa sih gitu ya. MRT salah satu BUMD di sektor transportasi gitu ya. Kepemilikan sahamnya 99,99% Mas Yudi. Oke. Jadi bisa dipastikan PT MRT Jakarta, saya sebutnya Perseroda. Kita perlu garis bawahi gitu ya. PT MRT Jakarta Perseroda gitu ya. Karena memang sesuai dengan PP 54 harus ada perserodanya. Jadi ada bentuknya perseroda, ada yang bentuknya perumda. 99,99%. Jadi MRT Jakarta clear bahwa dia adalah BUMD. Di sektor transportasi kita punya PT Transportasi Jakarta gitu ya. Itu sahamnya 99,70%. Jadi ini juga mayoritas judulnya ya. BUMD juga. Kemudian di sektor transportasi kita punya PT Ratax Armada. Sahamnya 28%. Ini yang disebut dengan PT Patungan Mas PT Yudi. Patungan tadi ya. Oke. Ya. Kemudian di sektor properti kita punya
Perumda Pembangunan Saranajaya. Nah, si bentuknya perumda, jadi tadi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Jadi makanya bentuknya adalah 100% perumda. berarti ya? Ya 100%, tapi nggak terbagi atas saham nih Oke, Mas Yudi. iya. Jadi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kemudian di sektor properti ada G-Expo, sahamnya hanya 13,125%. Yang kemarin di PRJ itu G-Expo itu kepemilikan kita Pemprov DKI dia 13,125%. Jadi itu juga bagian dari PT Patungan kita. Kemudian di sektor keuangan kita punya PT Bank DKI gitu ya. Kemudian ada PT Jamkrida Jakarta. Kemudian PT Patungannya ada juga nih Mas Yudi, Asuransi Bangun Askrida. Itu juga punya kita perusahaan patungannya. Nah, beranjak lagi ke sektor yang lain. Ada sektor infrastruktur nih. Ada yang besar PT Jakarta Propertindo. Itu saham kita juga 99,99. Jadi sama kayak MRT. Jadi ini BUMD juga. Oke. Nah, yang tadi Mas Yudi tanyakan PT Pembangunan Jaya itu apa Ya, gitu ya. betul. Saham kita hanya 38,8%. Oke. Berarti kira-kira PT Patungan kan? PT Patungan berarti Jadi pasti karena itu di ya? bawah 51%. 51%. Jadi PT Pembangunan Jaya betul milik Pemprov gitu ya, tapi statusnya PT Patungan bukan BUMD. Jadi walaupun ada jaya-jayanya memang kepemilikan Pemprov tapi bukan BUMD kategorinya. Kurang lebih gitu Mas Yudi. Nah, lanjut lagi ke sektor pariwisata. Kita punya Jakarta Turisindo. Sahamnya 99,47%. Kemudian ada PT Pembangunan Jaya Ancol. Ini salah satu BUMD kita yang TBK. Oke. Jadi dimiliki sahamnya oleh publik. Bisa jadi teman-teman yang nonton gitu ya, warganet semua, ada pemilik saham PT Pembangunan Jaya Ancol nih bersama-sama Bisa jadi dengan ya. kita ya. Bisa jadi Bisa nanti jadi nih ya. kalau ada RUPS bisa jadi kita barengan nih duduknya. Jadi PT Pembangunan Jaya Ancol itu salah satu BUMD kita yang statusnya TBK. Saham Pemprov DKI 72%. Kemudian PT Patungannya ada dua nih di sektor pariwisata. Ada PT Graha Sahari Suryajaya dan PT Pakuan. Ini juga PT Patungan yang statusnya TBK. Oke. PT Pakuan TBK gitu ya. Walaupun saham kita hanya kecil nih Mas Yudi, hanya 1,11%. Kecil ya. 11% kecil ya. Kemudian ada di sektor kawasan. Kita punya dua gitu ya, KBN dan PT JIEP. Jadi kalau Mas Yudi tadi di awal, ada nggak kita hubungannya sama Kementerian BUMN? Nah, Iya, ini betul. sebenarnya wujud kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian BUMN. Oke. Jadi long term relationship kalau saya bilang. Jadi hubungan jangka panjang lewat sebuah perusahaan. Jadi ada PT JIEP dengan kepemilikan 50-50 gitu ya dengan pemerintah pusat. Ada PT KBN dengan kepemilikan 26,85% dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya lanjut lagi ke urusan yang agak lebih kebutuhan masyarakat banyak nih. Ada di sektor pangan gitu ya. Kita punya Perumda Dharma Jaya yang daging gitu ya, sapi, ayam itu di Perumda Dharma Jaya. Itu seluruhnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita juga punya PT Food Station Cipinang Jaya. Ini yang bergerak di penyediaan beras dan bahan pangan yang sifatnya nabati gitu ya. Ini untuk PT Food Station Cipinang Jaya. Kemudian ada sektor utilitas. Ini juga mengurusi masyarakat banyak nih teman-teman. Ada yang handle air minum, namanya Perumda Air Minum Jaya gitu ya. Ini dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Kemudian ada Perumda Paljaya, itu mengurusi air limbah. Jadi kalau teman-teman semua warganet ingin gitu ya, ingin air limbahnya dihandle oleh perusahaan daerah atau Perumda, disinilah tempatnya. Jadi ada Perumda Paljaya, pengolahan air limbah Jaya. Jadi beda nih, tadi ada Pembangunan Jaya, ini juga ada tapi Paljaya itu, dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Nah, sektor yang terakhir, sektor perpasaran dan industri. Di sini kita punya satu BUMD gitu ya, yang dimiliki sepenuhnya oleh Pemprov DKI, yaitu Perumda Pasar Jaya. Kalau ada
Mas Yudi pernah main ke Keramat Jati, itu Pasar miliknya Perumda Pasar Jati Jaya. ya. Perumda Pasar Jaya memiliki kurang lebih 53 pasar di seluruh DKI Jakarta. Jadi luar biasa gitu ya. Kemudian PT patungannya kita ada 2, PT Delta Jakarta, TBK, dan ini TBK juga ya. TBK. Sahamnya hanya 26,25%. Kemudian ada PT Cemani Toka yang bergerak di produksi tinta gitu ya. Itu sahamnya 27,42%. Kurang lebih itu, agak panjang ya Mas Yudi, tapi semoga membantu teman-teman mengenal lebih jauh soal BUMD DKI Jakarta. Baik Mbak Fitri, jadi memang nggak apa-apa nih agak panjang supaya warganet dan juga rekan ASN Jakarta ini mendapatkan informasi yang full gitu ya, yang utuh, yang lengkap bahwa ternyata di DKI ini banyak sekali BUMD dan juga PT patungannya. Ini ada 2 yang menarik gitu ya tadi, selain dari sisi jumlahnya, yang kedua sektornya nih. Dan kita kebayang di BPBUMD itu mengurusi berarti berbagai sektor ya. Betul. Pariwisata harus paham, pangan harus paham Ya. gitu ya. Properti harus paham, infrastruktur harus paham gitu kan. Jadi sudah terbayang bagaimana strategiknya peran BPBUMD ini di Pemprov DKI Jakarta. Apalagi mungkin banyak juga nih kalau kita lihat ada penugasan-penugasan, nanti kita Ya. akan ngobrol nih terkait Betul. penugasan-penugasan juga nih gitu ya. Nah Mbak Fitri tadi disampaikan ada 13 PT patungan, 13 BUMD mohon maaf, dan 10 PT patungan Yes, gitu ya. betul. Ini apakah semuanya berkinerja aktif gitu ya, beroperasi gitu kan dan menghasilkan laba, atau seperti apa nih kinerjanya? Ya, kalau boleh saya bilang dari semua populasi gitu ya, semua populasi 23 tadi, kita kan nggak selalu ada yang nggak selalu semuanya sehat gitu ya Mas Iya. Yudi. Ada satu memang yang tidak beroperasi sampai saat ini gitu ya. Dulu beroperasi, sekarang sudah tidak beroperasi, yaitu PT Ratax Armada. Memang sangat disayangkan gitu ya. Di sektor transportasi ada satu yang tidak beroperasi tadi. Statusnya PT Patungan, jadi bukan BUMD. PT Ratax Armada. Tapi kalau saya boleh sampaikan gitu ya, dari 13 plus 9 gitu ya, insya Allah semuanya, hampir semuanya sehat dan berkinerja baik gitu ya. Tentu saja memberikan kontribusi bagi Pemprov DKI Jakarta. Jadi memang ada satu gitu yang tidak beroperasi, tapi yang lainnya insya Allah cukup sehat dan bisa memberikan kontribusi bagi DKI Jakarta. Nah, tadi Mas Yudi tanya juga apakah menghasilkan laba gitu ya, atau berkinerja baik secara keuangan. Betul. Jadi kalau dilihat dari posisi keuangan gitu ya, tren kinerja BUMD ketika tahun 2019 audited itu total asetnya 146 triliun. Jadi Wow, 146 triliun 146 triliun. Kalau saya tadi bandingkan gitu ya, BPBUMD kan hanya kecil ya, Kecil, betul, tapi organisasinya. mengelola asetnya 146 triliun di Luar tahun biasa 2019. Dan total aset ini meningkat gitu ya di 2021 sampai mencapai 176 triliun. Jadi 146 di 2019, kemudian 159 triliun di 2020 dan 176 triliun di 2021. Jadi total asetnya insya Allah mengalami peningkatan kinerja secara keseluruhan. Nah, karena kondisi pandemi gitu ya, kita paham bahwa semua lini ekonomi di Indonesia gitu, bahkan mungkin dunia, itu mengalami kendala gitu ya Mas Yudi. Demikian juga dengan BUMD. Jadi kalau dilihat dari pendapatan yang semula di 2019 itu 31 triliun secara konsolidasi ya, secara total, 33 triliun, saya koreksi sedikit, 33 triliun. Di 2020 turun jadi 29 triliun, kemudian di 2021 mulai naik nih 30 triliun. Semoga nanti 2022 naik terus ya. Amin, Kondisi Makin keuangan pulih atau ya. kinerja BUMD. Nah, ini juga berakibat pada penurunan laba. Tadi saya sampaikan tujuan BUMD-nya apa? Harus ada Tujuan laba salah ya. satunya adalah laba gitu ya. Jadi kalau di 2019 itu 4 triliun laba bersihnya, di 2020 dan 2021 itu hanya 1,7 triliun. Jadi memang turun secara signifikan. Ya kita berharap sih kondisi pandemi tidak berkelanjutan gitu ya, sehingga roda perekonomian terus berjalan dan BUMD juga terus bisa memberikan kontribusi bagi perekonomian Jakarta.
Gitu, Mas Yudi. Ya, oke Mbak Fitri. Jadi memang tidak hanya BUMD ya, dampak pandemi ini hampir berimbas kepada semua sektor, apalagi ke sektor swasta atau dunia usaha nih ya, semua pasti terdampak. Nah, menarik nih tadi disampaikan salah satu tujuan dari pendirian BUMD itu adalah menghasilkan laba. Tapi ada 2 tujuan yang lainnya nih. Yang pertama, harus bermanfaat bagi perekonomian daerah. Yes. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang bermutu nih gitu ya, bagi hajat hidup orang banyak. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti apa nih untuk 2 tujuan yang tadi saya sampaikan? Iya, baik. Jadi kalau di RPJMD kita gitu ya, yang 2018-2022 gitu ya, kita petakan BUMD itu ke dalam 4 matriks kurang lebih, Mas Yudi. Jadi ada yang misi korporasinya high atau tinggi gitu, ada yang misi korporasinya rendah, atau juga yang misi penugasan gitu ya, atau misi kepada masyarakatnya tinggi dan atau rendah. Jadi kita petakan di 4 kuadran atau 4 matriks lah. Di dalam kondisi matriks kemudian dibagi dalam 4 kuadran. Jadi di kuadran 1 dengan aspek kemasyarakatannya juga tinggi dan fungsi korporasinya juga tinggi, itu ada PT Jakarta Propertindo, ada PT Transportasi Jakarta, dan ada PT MRT Jakarta. Itu di posisi kuadran 1. Jadi tinggi di pelayanan kepada masyarakat gitu ya, tinggi juga di misi korporasinya. Jadi bertiga ini harus seimbang antara misi korporasi dan misi ke masyarakat atau pelayanan kepada publiknya. Kemudian ada yang tinggi di misi korporasi tapi rendah di misi pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan berarti nggak ada gitu ya, tapi rendah kalau kita petakan. Itu ada PT Bank DKI, ada PT Ancol gitu ya, ada PT Pembangunan Jaya, ada PT Jamkrida Jakarta, ada PT Delta Jakarta, ada G-Expo, ada GIEP, KBN, Cemani Toka, dan Jakarta Turisindo. Ini ada di kuadran kedua. Jadi yang misi korporasinya tinggi, tapi misi ke masyarakat gitu ya, pemberian layanan publiknya rendah gitu ya. Kemudian ada lagi kuadran 3. Kuadran 3 ini misi pelayanan publiknya rendah, misi korporasinya juga rendah. Ini semuanya perusahaan patungan, Mas Yudi. Jadi kalau BUMD kita taruh di kuadran 3 jadi nggak pas ya. Karena tujuan besarnya ada 3 tadi. Ini 3-3-nya rendah, makanya bentuknya adalah PT patungan. Ada PT Asuransi Bangun Askrida, ada PT Gerahasari Suryajaya tadi yang bergerak di sektor pariwisata, kemudian ada PT Pakuan, dan ada PT Ratax Armada yang tadi saya cerita tidak beroperasi ya saat ini. Jadi itu rendah. Petanya di kuadran ketiga. Ada yang kuadran keempat yang tadi Mas Yudi sampaikan sebenarnya punya fungsi memberikan layanan penyediaan kebutuhan masyarakat gitu ya kepada khalayak umum. Ada Perumda Air Minum Jaya, itu yang memberikan layanan penyediaan air minum. Kemudian Perumda Dharma Jaya gitu ya, menyediakan kebutuhan pangan yang sifatnya daging gitu ya, ayam, sapi yang seperti tadi saya sampaikan. Ada PT Food Station Cipinang Jaya. Kemudian ada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, ada Perumda Pasar Jaya, itu juga menyediakan kebutuhan kepada masyarakat. Ada Perumda Pengolahan Air Limbah Jaya, jadi Perumda Pal Jaya itu juga ada di kuadran keempat. Jadi setelah kita petakan gitu ya, kalau kita lihat sebenarnya punya banyak peran nih teman-teman BUMD gitu ya. Jadi kalau boleh saya sampaikan dalam konteks memberikan manfaat terhadap perekonomian daerah seperti Mas Yudi sampaikan tadi, itu memang kami berharap BUMD dan PT Patungan itu menjadi motor bagi percepatan pembangunan. Salah satunya Mas Yudi, kalau kita lihat BUMD itu punya peran di pembangunan dan pengoperasian sistem angkutan transportasi. Jadi kita nih yang ASN terutama atau warganet semua gitu ya, bisa menjalani aktivitas sehari-harinya insya Allah dengan semakin efektif, cepat, mudah, murah, dan tentu saja terintegrasi. Jadi nggak kerasa nih kita turun dari stasiun
MRT gitu ya, kemudian naik Transjakarta itu ada fasilitas integrasinya, jadi nggak akan kerasa. Jadi kita ngerasanya jalan aja, padahal itu sudah pindah moda. Kemudian kemanfaatan yang lain. Jadi BUMD dan PT Patungan ini bisa menyerap tenaga kerja kurang lebih 30.000 tenaga kerja untuk Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Jadi memang manfaatnya terhadap pertumbuhan ekonomi juga cukup besar di sana. Kemudian yang tadi saya cerita soal BUMD pangan gitu ya, ada Perumda Dharma Jaya, ada Perumda Pasar Jaya, kemudian ada PT Food Station Cipinang Jaya. Ini sinerginya mampu mempertahankan gitu ya, mempertahankan harga pangan terutama bahan pokok itu pada level yang cukup baik sehingga inflasi tetap bisa terjaga. Dan ini tentu saja juga berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat Jakarta terhadap kebutuhan bahan pokoknya. Jadi kita wajib jaga itu Mas Yudi. Jadi sinergi ini saya berharap tetap bisa berlangsung gitu ya antara 3 BUMD pangan. Kemudian dalam konteks penyediaan barang dan jasa yang bermutu, kita tadi saya cerita ada Perumda Air Minum Jaya, itu memberikan layanan air minum kepada masyarakat. Kemudian pengelolaan air limbah itu juga, jadi memberikan penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi masyarakat. Kemudian ada sistem perbankan gitu yang membantu kita atau mendukung kita mewujudkan cashless society. Ada tadi saya cerita soal Bank DKI kan. Jakwan ya pasti ya program yang ini. Betul. Dan pembangunan infrastruktur nih Mas Yudi yang bisa jadi ini standarnya standar internasional, walaupun infrastrukturnya perkotaan tapi standarnya internasional. Insya Allah seperti itu Mas Yudi. Wah luar biasa nih yang disampaikan Mbak Fitri ya teman-teman sekalian. Jadi tadi pemahamannya sudah dapat tuh ya, walaupun dia ada laba tapi lihat dulu kuadrannya ya. Jangan betul. Semua diminta untuk dividennya mana nih gitu ya. Lihat dulu kuadrannya, kalau dia kuadran 4 pelayanan jangan minta dividen karena sudah melakukan pelayanan yang sangat maksimal, optimal bagi seluruh warga Jakarta. Tapi kalau memang dia korporasi murni, boleh kita minta dividennya gitu. Kita minta setinggi-tingginya kalau boleh. Oke, siap. Oke, ini sangat luar biasa ternyata peran dari BUMD kita nih, Mbak. Menarik di statement terakhir nih terkait penyediaan infrastruktur berstandar internasional. Seluruh rekan-rekan ASN DKI Jakarta pasti sudah tahu karena momennya baru kemarin nih. Ada grand launching Stadion Internasional nih, Jakarta International Stadium gitu ya. Baru minggu kemarin Pak Gubernur kita sudah meresmikannya. Dan ini informasinya merupakan stadion masuk dalam 10 besar stadion terbesar di dunia dengan standar FIFA. Nah ini boleh gak diceritakan lebih lanjut nih Mbak? Ya baik, benar sekali Mas Yudi. Jadi kalau kita lihat di PP 54 tahun 2017 itu Pemprov DKI atau Pemprov manapun gitu ya di Indonesia itu bisa menugaskan BUMD-nya. Jadi dalam pelaksanaan penugasan tadi BUMD itu bisa diperintahkan gitu ya untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah salah satunya tadi Mas Yudi sebutkan soal JIS gitu, Jakarta International Stadium. Mas Yudi kira-kira kemarin sudah sempat main ke JIS belum? Wah udah pasti dong, saya sudah 2 kali ke JIS. Oh alhamdulillah kalau gitu saya kayaknya udah hampir setiap minggu kayaknya main ke JIS jadinya. Kemudian Mas Yudi kalau berangkat ke Balai Kota naik Transjakarta nggak? Pastilah, dari Tanah Abang saya rutenya ke Gondang Dia turun di Kebon Sirih. Oke, berarti menikmati juga layanan PT Transportasi Jakarta yang saya kira ini Mas Yudi ya mengoperasikan layanan BRT dengan jaringan terbesar dan terpanjang di dunia. Wah, luar jadi biasa 338 km. Jadi luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita punya JIS tadi yang Mas Yudi sampaikan standarnya standar FIFA gitu, kita juga punya BRT dengan panjang 338 km dan ini terpanjang dan terbesar di dunia. Nah, penugasan tadi itu tentunya lewat kajian bersama. Jadi kajian bersama antara SKPD atau OPD dan BUMD-nya. Gitu ya. Termasuk kita perlu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi good corporate governance. Kalau boleh saya tambahkan Mas Yudi. Sebenarnya ada beberapa penugasan nih. Kayaknya ada banyak sekali gitu ya. Kita mungkin mulai lihat
dari pembangunan velodrome Ya. yang merupakan 5 bangunan terbaik di dunia untuk sepeda balap gitu ya. Oke. Itu juga penugasan. Penugasan ya. Jadi cukup banyak gitu ya penugasannya termasuk velodrome tadi. Kemudian ada pembangunan equestrian. Ini yang untuk balap kuda. Oke. Itu juga standarnya internasional. Kemudian kita punya program yang saat ini sedang berlangsung, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, itu juga penugasan Mas Yudi. Jadi itu bagian dari penugasan. Kemudian ada penyelenggaraan LRT Jakarta. Jadi yang dari Kelapa Gading, Pulau Mas, itu juga penugasan. Jadi dilaksanakan oleh BUMD dengan perintah dari Pemprov DKI Jakarta. Ya. Kemudian ada penyelenggaraan MRT yang tadi kita bahas dari awal. MRT BUMD bukan sih? MRT BUMD dan menerima penugasan untuk penyelenggaraan MRT. Jadi nanti akan berlanjut nih, jadi dari sekarang fase 1, kemudian fase 2A, fase 2B. Nanti teman-teman ASN semua dan warganet insya Allah bisa menikmati penugasan ini dengan lebih baik ke depan gitu ya. Oke. Kemudian ada revitalisasi halte. Jadi tahun ini Transjakarta punya kewajiban untuk merevitalisasi kurang lebih 40-an halte gitu ya, 46 halte. Ini juga untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi itu juga bagian dari penugasan. Oke, Mbak Fitri, ini rasanya kalau disampaikan, saya yakin masih sangat banyak nih penugasan-penugasan dan kita tahu bahwa penugasan itu dijalankan dengan sukses gitu ya. Oke, ini rasanya sangat menarik apabila kita melanjutkan masuk ke dalam sektor-sektor dari masing-masing BUMD. Tapi waktu juga nih kita harus merespon dari teman-teman yang sudah memberikan respon pertanyaan di kolom komentar nih. Oke, kita akan masuk sesi tanya jawab nih Mbak Fitri, punten nih. Sudah banyak nih kelihatannya pertanyaan dari rekan ASN yang ingin bertanya dan memberikan komentar ataupun tanggapan. Ini yang pertama tanggapan dulu nih Mbak Fitri dari Pak Irfan Dispusip. Ikut bangga dengan BUMD yang kualitasnya sudah internasional, luar biasa, makin maju BUMD DKI, makin bahagia warganya. Boleh nih kita beri tepuk tangan ya buat BUMD DKI Alhamdulillah, Jakarta. terima kasih Bapak. Terima kasih nih atas tanggapan dan supportnya. Yang kedua masih berupa tanggapan dari Mutiara dari Petojo Utara. Bukan cuma infrastruktur yang keren-keren, ada JIS, MRT, fungsi BUMD juga terasa sekali manfaatnya untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari dan menjaga harga tetap stabil nih, terutama ibu-ibu nih sering ke pasar pasti tahu nih harga nih naik turun ini. Terima kasih BPBUMD dan BUMD DKI Jakarta, terima kasih kembali, kita juga boleh kasih aplaus ya, terima kasih tanggapannya. Oke, ini ada berikutnya pertanyaan nih dari Ibu Ara dari pemerintah Kota Semarang. Wah, jauh juga dari Semarang. Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta mengelola BUMD yang banyak tersebut nih Mbak? Kira-kira gimana cara mengelolanya nih? Ya, tadi mungkin saya juga sudah sampaikan. Kita petakan dulu kurang lebih BUMD-nya ini apa gitu ya, di kuadran berapa. Apakah memang fungsi utamanya itu kemudian memberikan layanan kepada masyarakat umum atau memenuhi hajat hidup orang banyak gitu ya, ataukah sebenarnya dia fungsi atau misi korporasinya lebih mayoritas gitu ya, kurang lebih gitu. Jadi ketika BUMD itu fungsi pelayanan publiknya berat gitu ya, lebih condong ke fungsi pelayanan publik, maka pembinaan yang dilakukan adalah memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada publik atau produk dan jasa yang dihasilkan tadi Mas Yudi itu juga mampu memberikan layanan yang terbaik. Jadi kalau boleh saya sampaikan ada SLA-nya gitu ya, Service Level Agreement-nya atau SPM-nya lah kalau bahasa di kita, standar pelayanan minimal. Itu yang kita dorong. Jadi ketika itu sifatnya adalah pelayanan publik, pastinya yang kita dorong adalah seperti itu. Jadi ketika mengelola BUMD, kita petakan dulu dia di kuadran berapa. Kemudian kalau yang tadi Mas Yudi sampaikan, kalau dia di misi korporasinya berat, ya udah berarti yang kita kejar adalah laporan keuangan. Jadi pendapatan yang kita kejar, bagaimana kita memastikan pendapatan atau revenue-nya tinggi, profitnya tinggi, itu yang kita kejar Mas Yudi. Bagaimana kita mengembangkan BUMD yang misi korporasinya tinggi. Jadi pengelolaan BUMD yang tadi lumayan banyak gitu ya, 13/10.
itu tergantung dari bagaimana kita memetakan BUMD-nya. Nanti akan berlanjut bagaimana mengelolanya, gitu kurang lebih Mas Yudi. Oke, jadi dilihat lagi ya dari peta tadi ya, peta Betul. kuadrannya, dia ada Betul. di misi yang mana yang kuat nih gitu ya. Kalau Betul. di misi korporasi, pengelolaannya seperti ini. Yes. Kalau dia misi pelayanan, pengelolaan juga tentu berbeda gitu. Oke, makasih nih Mbak Fitri untuk responnya. Lalu berikutnya ada tanggapan dari Ibu mungkin ya, Ibu Marhamah dari SMPN 104 Jakarta. Peran BUMD sudah terasa kepada kita yang masih honorer. Alhamdulillah. Sangat terbantu dalam hal subsidi pangan. Wah, ini kan tadi ada Alhamdulillah. BUMD pangan kita ya, Food Station Dharma Jaya. Terima kasih, semoga Allah meridhoi dan sukses. Amin, amin. Amin, Ya Allah, amin, terima ya kasih. Rabbal Ini Alamin. Terima Kalau ada kasih. orang yang sudah merespon senang gitu kan, kita merasa Mm-mm. ada kebanggaan gitu Mbak Betul, Fitri ya, betul. bekerja di BPBUMD nih gitu ya, karena manfaatnya terasa. Lalu ini juga ada tanggapan lagi nih dari Ibu Nina dari BPKD. Terima kasih BUMD sudah menyediakan transportasi umum yang terintegrasi. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Fitri nih Ya. gitu ya. Sekarang udah semakin mudah, cepat, murah lagi gitu Iya. ya. Turun udah langsung naik lagi transportasi yang lain gitu ya. Betul, betul. Jadi terima kasih Bu Nina dari BPKD. Kalau saya tadi ceritakan gitu ya bagaimana bertumbuhnya transportasi Jakarta dengan beberapa BUMD-nya. Jadi kalau kita menikmati teman-teman yang dari Lebak Bulus sampai dengan Balai Kota gitu ya, kita sudah menikmati layanan MRT dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Kemudian nggak kerasa kita sudah pindah ke Transjakarta dengan adanya layanan terintegrasi sampai dengan BI gitu ya, halte BI. Saya sampai hafal nih, ngafalin halte kayaknya saya pagi hari ini. Halte BI kemudian bisa turun, atau halte Monas turun bisa ganti lagi Transjakarta. Jadi layanan ini kita harapkan mempermudah masyarakat. Jadi nggak kerasa sebenarnya itu pindah moda. Semoga nanti ke depan semakin lebih baik untuk Amin, layanan amin. transportasi di Betul. Jakarta. Dan jangan lupa sekarang di Transjakarta juga sudah bus listrik ya, Mbak Ya, Fitri insya Allah, ya. iya. Itu juga mendukung dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Betul. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Aditya Budiman, UPPBJ Jaksel. Izin bertanya Bu Fitria Rahadiani yang cantik Siap. dan baik. Wah, luar biasa ini. Pertanyaan saya dari penjelasan Ibu tadi, Jaklingko itu sebutannya apa ya Bu? Itu BUMD atau apa nih? Ya oke, ini Jaklingko karena juga orang suka melihat nih Jaklingko, Jaklingko gitu ya. Seperti apa tuh Bu? Ya, terima kasih Mas Adit dari Jakarta Selatan. Jadi kalau Jaklingko sebenarnya kalau secara definisi Jaklingko itu sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta. Jadi bukan BUMD gitu ya, Tapi sistem Jaklingko gitu ya. ya. Jaklingko itu sistem transportasi terintegrasi di DKI Jakarta. Nah, kalau PT Jaklingko Indonesia itu adalah perusahaan patungan Mas Yudi. Perusahaan Oke. patungan bukan perusahaan patungan milik Pemprov ya. Mm-mm. Perusahaan patungan yang didirikan oleh 3 BUMD nih. 3 BUMD yang menaungi transportasi. Ada PT MRT Jakarta, ada PT Transportasi Jakarta, kemudian ada PT Jakarta Propertindo. Ini 3 BUMD sebagai induknya PT Jaklingko Indonesia. Dan juga satu, ada entitas namanya MITJ. Entitas MITJ ini apa? Entitas MITJ ini adalah entitas bisnis gitu ya, badan usaha yang merupakan wujud gitu ya sinergi kolaborasi antara PT MRT Jakarta dan PT KAI. Oke. Jadi PT Jaklingko ini memang wujud dari integrasi gitu ya dari teman-teman entitas usaha yang bergerak di bidang transportasi. Jadi PT Jaklingko Indonesia itu, kalau Jaklingko bukan BUMD, bukan badan usaha gitu ya, tapi PT Jaklingko Indonesia itu adalah perusahaan patungan yang didirikan oleh para BUMD. Kurang lebih gitu Jadi Mas bukan Yudi. PT patungan milik Pemprov DKI ya, Bukan, tapi bukan. antar BUMD-BUMD-nya gitu ya. Betul. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Mbak Fitri dari Murni BPSDM DKI ini. Dengan perkembangan internet dan teknologi yang semakin pesat, adakah rencana untuk BUMD masuk ke sektor digital? Karena kita tahu nih sekarang sektor digital nih sangat booming gitu ya, Betul, di tengah betul. pandemi gitu ya. Gimana nih Mbak Fit? Ya, tadi saya cerita soal PT Jaklingko Indonesia. Jadi kalau teman-teman kemarin ke JIS gitu ya, daftarnya atau beli tiketnya pakai online kan, pakai aplikasi Jaklingko Iya, gitu ya. betul. Itu salah satu bentuk
perusahaan patungan yang dibangun oleh BUMD untuk mengembangkan digital platform gitu ya. Jadi udah mulai masuk juga ya sebenarnya ya. Sudah mulai masuk. Jadi PT Jaklingko Indonesia. Sebenarnya di BUMD itu misalnya PT Bank DKI. Gitu kita juga punya platform gitu ya. Kalau kita ada Jack1 Mobile gitu ya. Itu Bank DKI juga memberikan layanan digital kepada masyarakat. Bahkan kalau ada yang minjem gitu saya nanti promosi nih pinjaman. Gak apa-apa sekalian aja Mbak kita promosi. Jadi kita bisa ngisinya pakai e-form atau deposito juga cukup pakai Jack1 Mobile. Jadi Makin mudah ya. makin mudah dengan adanya layanan digital yang disediakan oleh masing-masing BUMD. Itu Mas Yudi. Oke, jadi sebenarnya sudah mulai masuk ya ke ranah sana, tapi memang secara besarnya itu memang belum ada perusahaan khusus dari BUMD DKI Jakarta yang di Ya. sektor itu ya. Oke, ini ada tanggapan dari Ardil warga Salemba nih. Keren banget. Sekarang Jakarta punya stadion bertaraf internasional. Alhamdulillah. Jakarta International Stadium. Wah, ini memang luar biasa, keren banget ya. Kemarin sudah di launching oleh Pak Gubernur gitu. Oke, nah ternyata nih Mbak Fitri teman-teman di luar sana sangat antusias sekali gitu ya, Alhamdulillah. responnya, pertanyaan dan dukungan dari rekan-rekan ASN Jakarta dan warganet sekalian. Mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan dan tanggapan bisa kita respon dan kita bisa bacakan gitu ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Fitri, tidak terasa nih kita ngobrol-ngobrol Iya. santai tapi agak serius, ini udah hampir 1 jam nih gitu Iya. ya, udah mau jam 11 gitu ya. Ya, sangat luar biasa, begitu banyak ilmu dan informasi yang bermanfaat yang kita dapatkan. Sebelum kita akhiri podcast Rabu Belajar kali ini, mungkin Mbak Fitri ada yang disampaikan nih kepada rekan-rekan ASN ataupun warganet di luar sana. Ya, terima kasih Mas Yudi. Tentunya bagi BP BUMD kami berharap BUMD ke depan makin berkembang gitu ya dan memberikan manfaat yang lebih lagi ke masyarakat DKI Jakarta. Dan kami juga berharap BUMD ini semakin profesional ke depannya karena tadi entitasnya entitas bisnis. Jadi bermanfaat bagi DKI Jakarta, profesional bagi secara entitas bisnis, bermanfaat juga bagi Indonesia nanti ke depannya. Semoga makin berkembang dan bermanfaat bagi Jakarta dan Indonesia. Kepada seluruh rekan-rekan ASN dan warganet semua, mari kita sama-sama dukung gitu ya penugasan atau pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh BUMD. Mari kita jaga bersama-sama juga gitu ya yang sudah dibangun oleh teman-teman BUMD. Jika memang ada masukan yang membangun untuk pelaksanaan penugasan atau pelayanan yang mungkin belum optimal dari teman-teman BUMD yang saya bina gitu ya, kami minta saran dan masukan yang membangun bisa disampaikan. Itu saja kurang lebih Mas Yudi. Wah iya, ini benar sekali seluruh rekan-rekan ASN Jakarta dan warganet sekalian. Mari sama-sama kita dukung nih apa yang sudah dilakukan oleh BUMD kita dan bersama berkarya untuk Jakarta gitu ya. Amin. Baik Mbak Fitri, rasanya waktu juga lah yang harus mengakhiri sesi kita cerita-cerita ngobrol santai terkait BUMD kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi gitu ya di momen yang lain. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Fitri dan juga kepada seluruh tim produksi yang ikut serta dalam memperlancar program podcast Rabu Belajar episode kali ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh rekan ASN Jakarta maupun rekan ASN dimanapun dan juga warganet yang sudah bertanya, memberikan tanggapan, dukungan, komentar. Mudah-mudahan bahasan kita pada episode kali ini bermanfaat untuk kita semua dan salam sehat selalu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita tutup nih, saya izin menyampaikan pantun penutup nih Mbak Fitri, karena kalau orang Jakarta kayak kalau nggak pantun nggak afdol katanya gitu ya. Ke Monas naik Transjakarta. Cakep. Jangan lupa mampir ke Kota Tua. Mari membangun Kota Jakarta bersama BUMD, kita maju bersama. Oke, satu lagi boleh ya Mbak Fitri ya? Boleh dong. Kesepian tanpa kekasih. Bolehlah saya bisa menemani. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di lain hari. Saksikan terus podcast Rabu Belajar dengan tema-tema yang lain yang tentunya tidak kalah menarik. Saya Yudi dan Mbak Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online, sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta.